Oke, silakan aktifkan videonya ya. Aktifkan videonya biar kita mulai ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut, nah kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana ya mereview literatur, terus membuat uh, fenomena, ya, kemudian menentukan jenis penelitian. Nah sekarang mungkin Bapak Ibu semua sudah ini ya, sudah mulai memperbaiki ya, bahasanya memperbaiki. Kemarin sudah satu presentasi Pak Wahyu ya, jadi sudah bisalah Bapak Ibu itu menghasilkan bab 1 kemarin ya. Jadi bab 1 sudah kelar, tidak ada masalah ya. Jadi kalau bisa selesai saya mungkin ini terakhir saya masuk, minggu depan itu adalah Bu Rahima. Saya mengharap kalau bisa seminggu dari Bu Rahima masuk sudah dikirimlah untuk bab 1-nya ya, bab 2-nya. Jadi pada saat nanti mau UAS Anda sudah siap untuk memberikan proposal itu tadi gitu. Jadi mungkin bab 1 dulu lah ya. Jadi saya bisa menilainya seperti itu. Seminggu dari Bu Rahima masuk. Jadi dari sini Bu Rahima berarti 2 minggu ya, seperti itu. Ya mungkin di tanggal 27 ya. Kapan saya 27 Bapak Ibu udah siap bab 1-nya. Nanti setelah itu baru bab 2, nah bab 3. Jadi tinggal pas masuk Bu Rahima dan tinggal sedikit evaluasi gitu kan, mana yang ini ya, tambahan dari teori-teori yang dikasih Bu Rahima. Baik, kita masuk hari ini tentang kerangka konseptual ya. Oke. Ya. Bentar ya, ini kenapa nggak mau jalan ini? Bentar ya.
Ibu Okta, suaranya masih belum ada, Bu. Berarti saya ngulang lagi ya, Ci. Ya Allah, Ci. Iya, Pikir buat Ibu. tadi karena bising di sini, saya matikan, saya ngomong, saya lupa mana. Oke, saya ulang lagi ya. Mungkin dari sini ya, dari kerangka teori ya. Jadi kerangka teori itu dalam menentukan ada 3 ya. Ini ya. Yang ini dengar tadi ya. Yang ini dengar ya. Oke ya. Nah, jadi dalam kerangka teori di sini ada 3 yang perlu perhatikan. Yang pertama itu adalah perlu dipahami. Nah, kita memahaminya baik dari sains ya keilmuan, kemudian variabel atau faktor dan hubungan antar variabel tadi. Nah, jadi dari mana kita bisa memperoleh hubungan antar variabel tadi? Nah, ini Bapak Ibu sudah pernah membuat review literatur tadi. Dari dasar hasil peneliti sebelumnya, Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa peneliti sebelumnya sudah meneliti variabel yang akan Ibu teliti kembali, seperti itu. Nah, kemudian itu yang kedua adalah berdasarkan pendekatan. Nah, pendekatan di sini itu ya terdiri dari deduktif, induktif, ya, rasionalisme dan secara empiris. Nah, jadi dia di sini bisa dilihat dari hasil peneliti sebelumnya, ya. Kemudian dia bisa dari isu, ya, perkembangan dari variabel yang akan Anda teliti, ya, itu. Nah, kemudian yang ketiga adanya perlu dipahami. Perlu dipahami ini di sini berdasarkan asumsi. Nah, asumsi inilah yang kita bilang akan menjadikan suatu jawaban sementara ya bahwa dengan adanya sains ilmu tadi dan hasil peneliti sebelumnya tadi, Anda mengatakan bahwa current ratio tadi itu berpengaruh terhadap return on asset. Itu. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini, nah pertama kali ya dia lebih menjelaskan lagi dalam menentukan kerangka teori itu, yang pertama kita menentukan fenomena penelitian itu. Nah, kita sudah menemukannya, ya kan? Kita sudah menemukan fenomena dalam penelitian tadi. Nah, kenapa kita harus meneliti tentang topik itu tadi? Kenapa variabel ini diteliti kembali? Nah, kemudian selanjutnya dengan adanya analisis ada ataupun kajian teori. Nah, kajian teori inilah yang ternyata mungkin ada empiris peneliti sebelumnya ternyata bertolak belakang dengan teori. Nah, Anda ingin melakukan mengulang dan menguji peneliti hasil teori itu tadi. Nah, disinilah yang akhirnya membentuk suatu kerangka teori. Dan kemudian Anda memiliki ya perbedaan ya ataupun kesamaan ya dalam melakukan penelitian terhadap variabel yang Anda teliti. Nah, di sini yang namanya adalah hipotesis, jawaban sementara Anda. Nah, Anda pun membuat suatu jawaban sementara juga tidak berdasarkan hanya naluri, tapi berdasarkan kajian teori tadi. Si A mengatakan berpengaruh, si B mengatakan tidak pengaruh. Nah, di mana ternyata penelitian yang ditelitinya itu terletak pada objek yang berbeda. Nah, Anda ingin menguji lagi di objek yang berbeda tadi. Nah, apakah ternyata sama dengan si A atau sama dengan si B? Atau bisa berbeda antara hasil penelitian si A dan si B? Nah, inilah yang membuat nanti dasar Anda hipotesis ini berdasarkan objek penelitian Anda. Itu. Oke, kita lihat bahwa dalam mengembangkan kerangka teori yang perlu Bapak Ibu perhatikan yang pertama adalah mencari teori atau pustakanya. Itu tadi. Yang kedua, daftar variabel penelitian. Nah, ini sudah pernah dibuat review literatur. Jadi sebenarnya semakin banyak Anda membaca hasil jurnal orang, maka semakin banyaklah informasi yang Bapak Ibu dapatkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hubungan variabel tadi. Nah, jadi dari daftar variabel penelitian, Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana hubungan variabel yang Bapak Ibu teliti dari daftar variabel penelitian.
ketiga ini sudah Bapak Ibu cari, maka Bapak Ibu bisa membuat suatu kerangka pemikiran ataupun kerangka konseptual. Seperti itu. Jadi, tidak berdasarkan sembarangan kita dalam membuat kerangka teori tadi. Nah, itulah dasarnya dalam melakukan ya ataupun mengembangkan kerangka teori itu tadi. Oke, kita lanjut ya. Oke, contoh kerangka teori di sini yang pertama adalah hal yang mempengaruhi motivasi. Ini contoh variabelnya. Apa sih yang mempengaruhi motivasi? Gitu. Ataupun apa sih yang mempengaruhi return on asset? Atau apa sih yang mempengaruhi kemarin punya Pak Wahyu kebijakan dividen? Seperti itu. Nah, Pak Wahyu harus bisa mencari informasi bagaimana kebijakan dividen di negara Thailand dengan di negara Malaysia ataupun dengan di Indonesia. Nah, itu informasi yang diperoleh Pak Wahyu ya dengan mengetahui bahwa kebijakan dividen yang ada di negara Thailand seperti ini, Bu. Nah, maka sehingga kondisi keadaannya hasil penelitian itu maka seperti itulah yang hasilnya karena sesuai dengan kebijakan dividen di negaranya ataupun mungkin terjadi tolak belakang. Nah, bisa jadi itu maksud Ibu, jadi Bapak Ibu bisa dapat membandingkan informasi ya kan terhadap variabel dependen tadi dengan kebijakan yang ada di Indonesia dengan di Thailand ataupun negara lain. Jadi kalau dapat satu bisa lagi bandingkan satu negara lagi. Jadi membiasakan membaca jurnal internasional dari negara lain seperti itu. Bukan jurnal orang Indonesia dimasukkan internasional. Berarti kan kebijakannya sama kan? Jadi kita di sini kan ingin membandingkan kebijakan yang ada di masing-masing negara. Nah, mana yang lebih baik dan mana yang lebih cocok dengan kondisi negara? Kalau kita bilang negara Thailand, negara maju apa negara berkembang? Nah, jadi Pak Wahyu kemarin itu masuk di negara Thailand. Coba cari negara maju. Bagaimana kondisi kebijakan dividen di negara maju. Nah, kemudian di sini, nah kebijakan dividen yang mempengaruhi internalnya apa, eksternalnya apa. Jadi ada faktor internal dan eksternal dari variabel independen tadi. Variabel dependen tadi dari kebijakan dividen tadi. Yang membuat kebijakan dividen yang semakin baik, ya istilahnya kan otomatis kalau investor, kalau dia menanam investasi semakin banyak dan perusahaan memperoleh keuntungan, maka kebijakan dividennya akan semakin lebih besar. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga ternyata contoh nih ya, bukan benar kebijakan. Berapapun investasi yang diberikan oleh si investasi, nah maka dibagi rata sama. Nah, kalau kita bilang, masa seperti itu, padahal setiap investor memiliki saham yang berbeda-beda, berapa persen. Harusnya dia membagikan kebijakan dividennya berdasarkan besarnya saham yang dimiliki oleh si investor tadi, seperti itu. Nah, apakah ada yang seperti itu? Nah, itu yang ingin kita ketahui dari hasil peneliti sebelumnya. Ya, yang mempengaruhi dari internal itu apa? Itu berarti di dalam, yang eksternal itu adalah pemerintah, ya, ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, kalau di sini dibilang motivasi itu dipengaruhi adanya prestasi belajar. Nah, apakah prestasi belajar ini bisa dilihat dengan cara apa kita melihatnya? Bagaimana kita mengukurnya? Sama, kebijakan dividen itu yang mempengaruhinya apa? Peningkatan apa? Contoh, mungkin return on asset-nya. Mungkin apa lagi? Current ratio-nya. Dengan indikator apa kita bisa mengetahui membuat bahwa ternyata pengaruh dari current ratio itu memiliki hubungan yang kuat dalam meningkatkan kebijakan dividen. Prestasi belajar itu
sangat mempengaruhi motivasi dari pegawainya seperti itu. Oke, bentar. Baik, kita lanjut. Nah, kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara konsep yang mendasari hipotesis. Nah, jadi kita intinya gini, bahwa hipotesis itu tidak sembarangan aja kita mengatakan bahwa itu ada pengaruhnya. Jadi dari kerangka pemikiran, kerangka konseptual ini yang menggambarkan bahwa ternyata, ya kan, Anda bisa menyimpulkan jawaban sementara seperti itu. Ya, memang banyak selama ini mungkin yang Anda lakukan bahwa kerangka pemikiran tuh, kerangka konseptual tuh hanya sekedar menjelaskan antar variabel dependen dengan independen. Tapi Bapak Ibu tidak pernah memperkuat apa sih hubungan antara variabel independen itu terhadap variabel dependen, sehingga Bapak Ibu ingin menekankan teori yang Bapak Ibu buat itu tadi dengan jawaban sementara Bapak Ibu. Gitu. Jadi kemudian konsep yang didefinisikan secara operasional sehingga dapat diukur ataupun dapat diobservasi. Ini yang perlu diperhatikan lagi dalam membuat suatu kerangka konseptual. Ya, jadi bahwa kerangka pemikiran ini akhirnya membuat jawaban sementara dari penelitian Bapak Ibu tadi. Ya, seperti itu. Nah, kita masuk di hipotesis. Nah, hipotesis itu bisa menyatakan suatu pernyataan yang terdiri atas unsur yang dinyatakan dalam sistem, unit yang menerangkan suatu kejadian, untuk menerangkan suatu kejadian. Nah, kemudian penjelasan sementara yang diajukan untuk menerangkan fenomena yang diamati. Kemudian yang ketiga lagi, definisi dari hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan mengenai hubungan antar variabel. Nah, ini yang dimaksud dari hipotesis. Jadi, dia itu belum benar-benar, hipotesis itu bukan benar-benar jawaban yang benar, gitu, bukan. Masih sifatnya adalah pernyataan, hanya sifatnya penjelasan, hanya sifatnya adalah dugaan. Nah, berarti jawaban yang benar itu apa, Bu? Setelah Bapak Ibu melakukan uji data penelitiannya tadi. Jawaban yang sebenarnya itu nanti adalah kesimpulan di pembahasan itu, bahwa itulah hasil penelitian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa aja hipotesis dengan hasil penelitian Bapak Ibu itu berbeda, tidak sama. Ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Seperti itu. Karena hipotesis itu tidak ada hanya berdasarkan teori, tapi kan kalau pembahasan itu dibuktikan dengan teori, hasil uji data, ya kan? Dengan kita, jadi itu yang membuat perbedaan antara hipotesis dengan hasil penelitian itu tadi. Tapi kan Bu, sebenarnya kami sudah dapat dari peneliti sebelumnya, benar. Tapi dengan kondisi yang berbeda akhirnya, bisa sama, bisa berbeda hasilnya, tidak sama, seperti itu. Nah, fungsi yang di sini adalah menunjukkan adanya masalah, menentukan relevansi fakta, jangan mencari masalah ya, hati-hati. Beda dengan memang dia ada masalah dengan mencari-cari masalah, itu beda. Jadi kalau cari-cari masalah itu tidak ada dasarnya gitu. Tapi kalau memang adanya masalah itu ada dasarnya gitu. Fondasinya itu ada. Kenapa ini memang berpengaruh negatif ya, contohnya current ratio tadi berpengaruh negatif terhadap return on asset, ataupun bahwa
rasio efisiensi belanja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, menentukan relevansi fakta, isu yang terkini yang terdapat, hasil penelitian orang teori. Nggak jauh-jauh dari itu. Menentukan rancangan penelitian, langkah, tahapan prosedur dalam penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Nah, kemudian memberikan penjelasan ya terhadap prosedur dari penelitian Bapak Ibu. Kemudian baru memberikan kerangka konklusi ya. Setelah prosedurnya itu tadi, nah kerangka jadi Bapak Ibu gabungkan ya dari yang poin 1, 2, 3 dan 4. Barulah akhirnya memacu pada penelitian lebih lanjut lagi ke hasil dan pembahasan. Nah, inilah yang namanya langkah dari poin yang menuju Bapak Ibu ke arah penelitian. Oke. Nah, jenis dari hipotesis di sini ya, yang pertama itu adalah hipotesis penelitian yang menyatakan macam hubungan antar variabel secara operasional jika ya kan return on asset berpengaruh jika current ratio semakin tinggi maka return on asset akan semakin tinggi juga. Ada yang berdasarkan hipotesis statistik, alternatif dan nihil ataupun nol. Kemudian juga ada hipotesis yang alternatif. Di sini pernah Bapak Ibu melakukan, mungkin sebagian ada yang pernah melakukan hubungan ataupun perbedaan antar. Jadi ternyata terdapat perbedaan ya current ratio dengan return asset sebelum masa COVID-19 dan masa COVID-19. Membedakan dengan kondisi keadaan. Kemudian hipotesis nol, tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, variabel X dengan variabel Y. Kemudian lanjut, ciri-ciri hipotesis yang baik itu bagaimana? Nah, yang pertama adalah konsisten dengan penelitian sebelumnya. Nah, Ibu banyak nih hasil penelitian sudah banyak. Mungkin kemarin Ibu buat suruh 5, akhirnya kami cari 10. Memang seharusnya kalau S2 lebih banyak, ya kan? Anak S1 5, anak S2 10. Kalau bisa 15. Itu tadi. Ya, semakin banyak maka semakin baguslah penelitian Bapak Ibu. 15 banyak kali Bu, itu udah wajar. Udah membuat makin ini ya, semakin lebih baik lagi penelitian Bapak Ibu. Jadi kan ada tingkatannya gitu. Kemudian memberikan reasonable explanation ya. Perubahan ya istilahnya terhadap teori dengan hasil penelitian sebelumnya ya dengan rencana penelitian Anda. Kemudian menyatakan dengan jelas dan lengkap hubungan atau pengaruh antar variabel tadi. Selanjutnya, mendefinisikan variabel secara operasional dan terukur. Kemudian tahap yang selanjutnya adanya dapat diuji secara empirik. Nah, ini makanya banyak hipotesis ini kalau jenis penelitiannya itu adalah menggunakan uji statistik, ya kan? Misalnya menggunakan jenis penelitian asosiatif kuantitatif. Nah, makanya kalau dia penelitiannya jenis deskriptif kuantitatif, kalau deskriptif itu nggak bisa melakukan uji hipotesis. Itu tidak bisa. Ya. Kemudian terakhir adalah sederhana dan spesifik. Itulah ciri-ciri hipotesis yang baik. Jadi nggak banyak liku-liku. Jadi tanya apakah rasio efisiensi belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi? Itu rumusan masalahnya. Maka rumusan masalah tujuan penelitian dan hipotesis berhubungan. Jadi tujuannya adalah untuk melihat pengaruh rasio efisiensi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesisnya, ada pengaruh
rasio efisiensi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ada juga orang bisa membuat hubungan, maksudnya lebih jelas nampak hubungannya. Jadi ada pengaruh rasio efisiensi, ada pengaruh positif ataupun ada pengaruh negatif ya terhadap pengaruh negatif rasio efisiensi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kalau misalnya dasarnya kenapa di EPA secara negatif, nah kita dasarnya ini tadi, peneliti sebelumnya, konsisten dengan penelitian sebelumnya. Ternyata 3 peneliti atau 4 peneliti mengatakan bahwa rasio efisiensi belanja daerah itu memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dasarnya itulah yang kita ingin menyatakan penjelasan atau pernyataan sementara. Jadi kita nggak sembarangan saja mengatakan itu negatif. Tidak juga menyatakan saja kalau kita itu hubungannya positif antar variabel X dengan variabel Y tadi. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, kalau memang nggak berani, tidak usah membuat itu tadi. Langsung aja, ada pengaruh rasio efisiensi belanja terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena kalau tiba-tiba Bapak Ibu membuat seperti itu, dipertanyakan, kenapa? Dasarnya apa? Seperti itu. Jadi dalam kunci melakukan penelitian ini tidak usah terlalu berbelit-belit, yang simpel saja. Kenapa? Karena nanti bisa bahaya bagi Bapak Ibu dalam mempresentasikan rencana penelitian dan hasil penelitian Bapak Ibu tadi. Jadi maksud saya bahwa Bapak Ibu itu tidak berdasarkan naruni, ada buktinya dasarnya. Kalau memang sudah ada buktinya itu ya udah. Kalau tidak ada jangan coba-coba kita membuatnya. Tapi kalau pingin, tapi harus dicari buktinya yang jelas. Seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu tahu kemampuan Bapak Ibu dalam melakukan penelitian berdasarkan informasi yang Bapak Ibu dapat. Nah, kemarin kan kita udah belajar ya dalam menentukan fenomena itu gimana, tidak juga berdasarkan hati naruni ya. Itu salah gitu ya. Harus berdasarkan ada tambahan-tambahan lagi supaya lebih memperkuat buktinya. Gitu. Ada data, ada isu terkini, ya kan? Ada peneliti terdahulu yang bersumbernya ya, banyak kemarin sudah kita bahas. Oke, lanjut. Pengujian hipotesis ditentukan dengan adanya alat dan metode pengukuran. Itu sudah. Rancangan penelitian itu dasarnya ya jenis penelitian tadi. Subjek atau objek penelitian tadi di mana Bapak Ibu melakukan penelitian, penjelasan ataupun definisi dari variabel itu tadi sudah pasti, sampel dan sampling ya, jenis sampelnya itu berapa ya, itu dasarnya. Kalau tidak mempunyai penelitian tidak ada jumlah sampelnya, maka itu tidak perlu melakukan hipotesis ya, itu tidak perlu melakukan hipotesis ya. Oke. Sama halnya kayak rancangan penelitian, jenis penelitian tadi. Kalau dia secara deskriptif itu nggak perlu melakukan hipotesis. Pengumpulan data dengan studi apa, dokumentasi apa, itu dilihat dan pengolahan datanya. Nah, kalau pengolahan datanya dengan menggunakan regresi berganda, dengan menggunakan data panel, dengan menggunakan intervening, PLS, apa semua. Nah, itu ciri-ciri orang yang perlu melakukan uji hipotesis. Jadi ada alat uji yang akan dilakukannya. Baik dia secara stata, menggunakan EFUS, PLS, banyak lagi, SPSS, banyak lagi. Ya sekarang udah mulai banyak nih. Nah kalau di USU nampak saya sudah mulai menggunakan stata, anak S2-nya. Nah kalau tempat saya dulu kuliah, ya S3, S1 udah menggunakan stata.
Karena rata-rata semuanya yang di Malaysia aja udah menggunakan Stata. Seperti Bu Mariam, kalau kenal ya sebagian ya para alumni Unpad itu tidak mau lagi profesinya menggunakan EVIUS, Stata. Stata lebih jenis Stata lebih banyak lagi. Ya, ada Stata dinamis, ada Stata yang awal yang manual ya istilahnya masih standar itunya ya, seperti itu. Dicobalah belajar. Nah, dan sekarang udah lebih gampang ya. Kalau dulu Ibu membuka di Google itu gimana sih cara mengoperasi menggunakan Stata agak susah. Nah, sekarang udah lebih gampang, lebih mudah ya dengan menggunakan Stata. Bu, susah kali Bu. Ya, dicoba. Kalau EVIUS kan udah banyak ya cara bagaimana cara mengolah menggunakan EVIUS dengan data panel, dengan apa ya. Jadi coba dites aja, ya mumpung. Ya, Ibu juga ada bukunya tapi kurang ini ya. Nanti kalau misalkan saya cari kalau mau apa belajar boleh, tapi memang lebih enak dia dengan cari di Google ada videonya. Jadi lebih mengarahkan kita seperti itu. Kalau ada Google videonya cara mengolahnya lebih gampang ya. Banyak pengolahan data lainnya lagi. Seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya kita ini kan pertemuan 7, 8, 9 sebenarnya Bu Raima. Nah, 7 itu adalah 8 itu adalah ujian. Jadi kalau sama Ibu kita langsung saya gabung aja, tapi saya ingin melihat di tanggal 27 kalau bisa sudah mulailah bab satunya itu dikumpul ke Ibu. Ya, seperti itu. Oke, sebentar. Ya, ini memang ada acara suasana akademik ya, mungkin sekitar lewat jam 9 pas lah ya, kita lanjut ke SA ya. Jam 9:30 sampai masuk. Kosong Bu hari ini Bu. Cuman jam 3 nanti ada mata fisika. Iya, ya oke, sebentar mungkin sempat saya ini, mungkin nanti ini dilanjuti lagi sama Bu Raima ya tentang populasi dan sampel, saya menyinggung aja. Nah, ini kita masuk di populasi. Nah, oke, sedikit mengulang ya, populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan dimiliki beberapa karakteristik yang sama. Nah, populasi itu memiliki variasi atau sebaran yang luas. Kemudian juga penelitiannya eksperimen membutuhkan populasi yang relatif homogen. Nah, jadi semakin homogen populasi maka semakin meningkat validasi eksperimentalnya ya, seperti itu. Nah, sampel itu merupakan bagian dari populasi ya. Ini Bu ingatkan sebagian sudah ini ya, mengulang kembali ya. Kemudian bagaimana caranya kita melakukan pengambilan sampel? Di sini ada secara representatif populasinya. Jadi penggunaan sampel itu dalam penelitian eksperimen itu menggunakan prinsip efisiensi. Nah, dengan meneliti sedikit subjek, hasilnya dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh populasi. Nah, ini dia hubungan sampling ya populasi seluruh mahasiswa di kampus, maka free samplingnya adalah daftar mahasiswa yang registrasi sementara terakhir. Nah, kemudian sampelnya di sini kita memperoleh adalah 20 mahasiswa dari yang registrasi. Nah, akhirnya unit eksperimen hanya memperoleh 1 orang mahasiswa saja. Seperti itu. Nah, kerepresentatifan sampel di sini ini cenderung sampel yang mendekati keadaan indektif populasi. Nah, apa saja sih yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah homogenitas populasi bersifat homogen, satu jenis jumlah sampel yang sudah dipilih. Nah, ini ada metode dalam menentukan sampel ya, jenis-jenis dalam penentuan sampel itu tadi. Ada sampel jenuh ya menggunakan purple sampling dengan ada beberapa kriteria ya. Ini banyak kriteria subjek. Kemudian ada edukasi teknik pengambilan sampel jenis model metode lainnya ya seperti itu. Nah, homogenitas populasi di sini kita melihat dari aspek tempat atau geografis. Jadi, wilayah atau tempat subjek penelitian bertempat tinggal berdasarkan baik dia provinsi, kabupaten, maupun sekolah. Ataupun bisa berdasarkan jenis perusahaannya, seperti itu. Nah, yang kedua, aspek subjek. Nah, aspek subjek ini kita lihat dari jenis kelamin,
ya, perempuan atau laki-laki, usianya, umur, kemudian rasial, ya, ininya ya, menurut saya kultur budaya bisa mempengaruhi ya, seperti itu. Kemudian jenis pendidikannya, kepribadiannya, sejarah kehidupannya, ya, jenjang ekonominya, dan mungkin inteligensinya tadi, ya, pekerjaannya juga. Kemudian aspek sosial, kalau dilihat dari aspek sosial, dia mencakup, nah ini masuk kelas sosialnya, ya, ini masuk dari ekonomi menengah, tinggi dan atas, keluarganya, ya, dan lingkungan sosialnya. Kalau lihat dari homogenitas populasi. Nah, aspek dari sampel di sini kita melihat keadaan sampel yang representatif. Di sini ada beberapa aspek sampel yang harus diperhatikan. Yang pertama, jumlah sampelnya berapa, kemudian besar anggota sampelnya, dan bagaimana cara teknik pengambilan sampelnya tadi. Jadi ada beberapa jenis teknik dalam pengambilan sampel, ya. Nah, jumlah sampel di sini adalah banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam melakukan eksperimen, dalam melakukan penelitian. Ya, contoh. Jadi jumlah sampel ini ditentukan berdasarkan desain eksperimennya, jenis dari rencana penelitiannya. Jadi orang melakukan bisa komparasi antar kelompok eksperimen yang juga kontrol, maka jumlah sampel yang dibutuhkan 2 atau komparasinya 2 perlakuan pada satu sampel atau kelompok amatan ulang, seperti itu. Nah, kemudian ya, ini saya lupa motonya, izin ya. Tadi ya, semakin besar power atau efek dari diperlukan sampel yang relatif sedikit, maka semakin lemah yang dibutuhkan sampel yang relatif banyak, ya. Itu menentukan besarnya anggota sampel tadi. Nah, teknik sampel di sini ada probability sampling, ya. Itu teknik sampel yang didasarkan atas probabilitas. Di sini setiap unit sampel memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Nah, yang kedua adalah non-probability sampling. Jadi teknik pengambilan sampel berdasarkan peluang banyaknya anggota populasi yang terpilih menjadi sampel yang tidak diketahui. Nah, ini teknik dalam jenis dalam pengambilan sampling tadi. Nah, ada juga di sini teknik random. Nah, teknik random ini biasanya dia itu kita mengambil sampel pada dasar atas probabilitas. Maksudnya setiap unit sampling memiliki kesimpulan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Nah, jenis teknik random di sini ada random sederhana, ada pemilihan urutan nomor, ada juga random berdasarkan tabel, ada juga dia berdasarkan seleksi komputer. Nah, ini untuk jenis teknik random. Oke, kita lanjut. Di sini ada probability sampling, simple random sampling. Di sini dapat dilakukan pada populasi yang homogen, juga dapat dilakukan dengan cara ya mengundi nama atau nomor subjek dalam populasi. Kemudian yang secara cluster sampling, dia melakukan randomisasi pada kelompok, bukan terhadap subjek secara individual. Ya, secara random deh. Iya, bentar lagi ya. Nah, probability sampling di sini kita lihat adanya ini lebih banyak ya. Sampai jam. Oh, sedikit lagi. Oke. Stratified sampling ya, dia di sini melakukan dengan jenis ya terpisah adalah proporsional, ada disproportional ya dalam menentukan probability sampling yang jenis dia stratified sampling ya. Dia berdasarkan memiliki strata atau subjek kelompok dari masing-masing jenis kelompok yang jadikan sampel terpisah. Nah, kalau dia not probability sampling, di sini jenisnya ada secara accidental sampling, ya ada quarter sampling, ada
full process sampling yang berdasarkan yang banyak digunakan orang ya, pemilihan sampel sesuai dengan yang dikehendaki, kriteria tadi, kasus unik, sulit mengambil sampel, dan integritas dalam. Kemudian ada dengan jenis snowball sampling, ya ini jarang orang gunakan ya. Misalnya Ibu jarang nampak orang melakukan penelitian ini, ya jenis penelitian menggunakan sampling ini ya berdasarkan subjek sesuai dengan kriteria, kemudian meminta subjek untuk menunjukkan subjek lain sesuai dengan kriteria sampelnya. Nah, ini per eksperimennya, ini populasi ya, ini sampelnya, ini secara random. Nah, ini di sini dia menentukan ya jenis sampelnya ya, terbagi lagi ini namanya random assessment. Oke. Nah, dalam generalisasi di sini ya sebagai upaya bahwa kita menerapkan hasil eksperimen itu pada subjek di luar subjek eksperimen. Nah, eksperimen laboratorium itu kurang dapat digeneralisasikan, sedangkan eksperimen lapangan lebih luas generalisasinya. Jadi istilahnya dia lebih itu ya lebih jelas ya problem tadi itu dapat diketahui hasilnya dibanding dengan menggunakan eksperimen laboratoriumnya orangnya biasanya menggunakan ini adalah orang eksakta ya IPA. Kalau kita sosial banyak menggunakan secara lapangan. Nah, suatu eksperimen dapat diselesaikan secara luas dengan cara melakukan replikasi pada tempat atau subjek ataupun situasi yang berbeda. Oke, mungkin itu aja topik kita ini. Jadi Ibu tunggu di tanggal paling lama 27 ya. Bapak Ibu sudah bisa membuat bab 1 ya, pendahuluan. Ya, berarti kan intinya sesuai dengan panduan pembuatan tesis seperti itu. Ibu, topiknya mengenai apa ya, Bu? Terserah. Topiknya ini berdasarkan judul rencana judul proposal Bapak Ibu nanti. Jadi sejalan dia. Jadi tugas ini, jadi Bapak Ibu nanti kalau udah selesai mengerjakan mata kuliah metodologi penelitian, siap Bapak Ibu lulus, maka Bapak Ibu sudah langsung bisa untuk seminar proposal. Jadi tahap sekarang adalah tahap lanjut cicilan pertama Bapak Ibu untuk membuat pendahuluan. Ya, jadi saya tunggu tanggal 27 ya. Itu sudah dikumpul ya. Mungkin nanti seperti kemarin ya Eci membuatnya dalam Google Form, boleh silakan. Jadi saya tinggal memeriksanya aja dari situ. Seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi ditanya sebelum kita ini, karena kita mungkin lanjut ke suasana akademik ya, biar tambahan ilmu ya. Siapa yang mau hobi meneliti tentang pengolahan penggunaan dana desa. Gitu. Oke, kalau tidak ada boleh aktifkan lagi videonya. Ibu, ya, Bu Isma. Kerangka konseptual penelitian dan hipotesis itu kerangka teorinya kan ada dua. Satu posisi strategis sama membuat hipotesis. Yang membuat hipotesis itu apa ya, Bu? Nah, gini Bu Isma, mungkin Bu Isma udah lama nggak buka skripsi, coba. Jadi kalau misalnya jenis penelitian kita adalah asosiatif, maka Bu Isma akan membuat kerangka konseptual. Nah, itu dasar kerangka konseptual itu kan tadi yang kita bilang, kita menemukan fenomena tadi. Nah, kemudian ada landasan teori tadi. Nah, dari kedua itu tadi, maka disinilah Bu Isma menentukan bisa membuat kerangka pemikiran ya, ataupun sebenarnya adalah kerangka konseptual. Setelah itu, selanjutnya Bu Isma bisa menentukan hipotesis tadi. Nah, jadi kalau jenis penelitiannya adalah asosiatif, tapi kalau jenis penelitiannya hanya deskriptif, itu tidak ada hipotesis. Jadi tahap yang pertama, makanya Bapak Ibu saya dulu suruh buat bab 1 dulu. Nah, biasa kerangka pemikiran atau kerangka konseptual itu berada di bab 2 sama hipotesis. Nah, dilihat kemarin kan sudah dikasih ya panduan penulisan tesis kan? Nah, sudah. Ya. Bisa lah, karena kemarin kan sudah siap ya, udah kelar dengan Bapak Ibu melakukan mereview literatur penelitian sebelumnya. Kan sudah gampang, udah dapat tuh. Kemarin Pak Wahyu udah contohnya ya, sudah bisa ya. Gitu. Jadi saya kemarin 5, Bapak Ibu mungkin nambah lagi boleh. Jadi semakin banyak peneliti terdahulu Bapak Ibu literatur, semakin banyaklah informasi Bapak Ibu
dapat seperti itu. Itulah memperkuat kenapa Bapak Ibu melakukan penelitian tadi dengan topik tema yang Bapak Ibu tentukan seperti itu. Oke, gimana Bu Isma? Paham, Bu. Oke, baik, kalau nanti kurang paham boleh silakan datang ke kampus, jumpa saya silakan. Ya, mungkin mohon maaf ya ini waktunya ya. Jadi seperti biasa tolong diaktifkan videonya, wajahnya. Ini 50-50 nih yang aktifkan video nih. Di atas aktif semua, di bawah enggak. Saya nggak tahu apakah lagi sibuk ini, dia nggak paham ini. Izin Bu, saya lagi di jalan Bu. Nggak bisa Iya, ya. ngikutin kamera nih Bu. Oke, baik. Satu. Oh ya, saya nggak buka ini nih. WA nih. Oke, 1, 2, 3. Saya langsung foto di ini aja ya di grup ya supaya tahu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya tunggu tugasnya minggu depan Bu Rahima yang masuk ya. Seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan join di suasana akademik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.